Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep reliabilitas parallel form atau bentuk sejajar. Kemarin kita sudah belajar mengenai konsep reliabilitas tes retest atau tes ulang. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang parallel form atau reliabilitas parallel test atau bentuk sejajar. Apakah itu yang disebut dengan reliabilitas parallel form atau bentuk sejajar? Akan kita ikuti pada penjelasan berikut ini. Oke, sebagaimana macam-macam estimasi reliabilitas itu kita sudah mengetahuinya, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah tes retest atau tes ulang yang sudah kita pelajari kemarin, dan yang kedua adalah reliabilitas parallel form atau bentuk sejajar, dan yang ketiga adalah reliabilitas konsistensi internal yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Pada saat ini kita akan belajar tentang ini dulu, reliabilitas parallel form. Jadi reliabilitas itu cara untuk mengetahui reliabilitas alat tes atau alat ukur itu bisa menggunakan salah satu di antara ketiga macam ini, gitu ya. Bisa menggunakan reliabilitas tes retest atau disebut dengan tes ulang, bisa juga dengan reliabilitas parallel form atau bentuk sejajar, bisa juga menggunakan reliabilitas konsistensi internal. Semua ini tergantung dari jenis alat ukur dan keinginan dari peneliti atau pembuat alat ukur tersebut. Baiklah, langsung saja. Nah, konsep reliabilitas parallel form atau tes sejajar itu adalah pendekatan bentuk paralel dilakukan dengan memberikan sekaligus 2 bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada sekelompok subjek, ya. Reliabilitas parallel form ini dapat mengurangi efek carry over effect atau efek bawaan sebagaimana yang terjadi pada tes retest, karena 2 alat tes yang paralel bisa digabungkan jika jumlah item sedikit untuk diberikan hanya 1 kali pada subjek. Namun jika jumlah item pada kedua alat tes tersebut banyak, maka dapat diberikan secara bergantian sebagaimana yang dilakukan pada tes retest. Namun waktu jarak pemberian tes pertama dengan tes kedua itu berdekatan. Artinya begini, disebut dengan paralel itu karena apa? Karena kita memberikan 2 alat tes, ya, ingat ya, memberikan 2 alat tes ya yang berbeda, ya. Alat tes A katakanlah dengan alat tes B. Oke. Jadi ada 2 alat tes ini. Ada alat tes A dan ada alat tes B. Namun keduanya ini harus paralel. Jika tidak paralel, maka tidak bisa diberikan. Katakanlah ini mengukur tentang kepribadian Big Five personality atau 5 kepribadian. Di sini juga harus mengukur 5 kepribadian. Namun mungkin itemnya yang berbeda atau nama alat tes yang berbeda, tetapi isinya sama tentang 5 kepribadian, dan ini juga 5 kepribadian. Nah, contoh saja ketika kita membuat alat ukur B gitu ya, maka kita harus mengacu pada konsep-konsep yang ada di alat tes A yang sudah jadi ini dan sudah reliable sebelumnya. Ketika alat tes A ini sudah reliable, sudah jadi, sudah baku begitu ya, kemudian konsepnya kita adopsi, kemudian kita buat alat ukur baru, kemudian kita ingin mengetahui apakah alat ukur B ini reliable atau tidak, maka alat tes A kita berikan kepada subjek, alat tes B pun kita berikan kepada subjek. Kemudian kita ukur apakah A dan B ini memiliki korelasi yang tinggi atau tidak, maka itu yang akan kita lihat reliabilitasnya begitu. Nah, enaknya kalau kemarin itu pada tes retest itu terjadi carry over effect, ada efek bawaan. Kenapa? Karena soalnya sama, diulang 2 kali. Tetapi kalau ini tidak, beda. Ini mengurangi carry over effect. Kenapa? Karena kalau seandainya alat ukur tersebut itu hanya sedikit, katakanlah A itu hanya 10, B hanya 10, bisa digabungkan jadi satu waktu diberikan kepada satu subjek. Namun ternyata jika alat tes A ini jumlahnya 40, alat tes B ini juga 40, kalau diberikan bersamaan terlalu berat, maka alat tes A diberikan hari ini, kemudian alat tes B diberikan besok juga nggak apa-apa, atau 2 jam kemudian juga nggak apa-apa, atau 1 jam kemudian juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itemnya berbeda. Meskipun
konsepnya sama ya, meskipun konsepnya sama tetapi berbeda alat tes ini. Nah, ini akan mengurangi carry over effect ya, itu. Oke. Kemudian disebut dengan sejajar itu harus memenuhi syarat ini, Rek. Pertama adalah tujuan ukurnya sama. Tujuan ukur itu kira-kira digunakan untuk mengukur apa? Katakanlah mengukur IQ. Oke. Indikatornya harus sama. Indikator IQ pada alat tes A itu ya, pada alat tes A itu harus sama dengan alat tes B. Kalau kita mencari alat tes A dan alat tes B yang sudah ada, kita cari kesamaannya benar gitu ya, akan kesulitan. Maka untuk membuat ini biasanya kita ingin melihat alat ukur yang baru gitu ya, apakah alat ukur A ini memiliki reliabilitas yang bagus ketika dikorelasikan atau dibandingkan dengan alat ukur B yang memiliki indikator yang sama. Kita bisa menggunakan parallel form atau parallel test ini. Kemudian taraf kesukarannya harus sama. Jika taraf kesukarannya item pertama itu adalah katakanlah 0,8, ini juga 0,8 dan seterusnya sampai keduanya ini sama semuanya, sehingga korelasi antara hasil pengukuran form A dengan form B itu memiliki korelasi yang tinggi begitu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi alat tes A itu memiliki ekuivalen yang ekuivalen dengan alat tes B atau paralel dengan alat tes B. Kemudian ini katakanlah diteskan. Ini si A. Ini alat tes A diukur 110. Alat tes B yang sudah valid atau reliable tadi sebelumnya, alat tes baku itu alat tes yang sudah baku diukur juga, diberikan kepada subjek. Dan hasilnya 112. Kemudian dikorelasikan hasil korelasi ini itu yang akan kita jadikan sebagai petunjuk untuk melihat reliabilitasnya. Jika Rx1 x2 berkisar 0,1 tetapi nilai 1 itu hampir tidak ada ya, jadi memang nilai 1 itu nggak ada. Ingat, reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1 gitu ya, tidak lebih dari itu, 0 sampai 1 saja. Semakin hubungan antara X1 dengan X2 itu mendekati angka 1, maka semakin reliable. Jika mendekati angka 0 semakin tidak reliable. Dua item atau pertanyaan untuk hal sama harus memberikan hasil yang sama pula. Artinya ini tidak beda jauh, ini 110 mungkin ini 112, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena beda hasil itu karena error pengukuran, itu tidak masalah. Sebagaimana konsep pengukuran kan X sama dengan true score plus error kan gitu ya, sebagaimana yang kemarin. Nah, namun ada beberapa kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah tidak terkesannya beban berat mengerjakan dua tes bagi subjek, dan bila urutan nomor item gabungan diletakkan sedemikian rupa akan dapat mengurangi efek carry over ya, efek bawaan tadi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi kalau saya diurut dengan bagus gitu ya, dicampur, di blend gitu antara item form A dengan item form B, maka akan lebih nyaman bagi subjek. Apabila jadi subjek tidak diukur dua kali gitu, seolah-olah tidak diukur dua kali. Apabila penggabungan item dari masing-masing tes tidak memungkinkan, maka dua tes tersebut harus diberikan secara berturut-turut dengan tenggang waktu yang sebentar, nggak usah lama-lama, nggak sebagaimana yang terjadi pada tes retest itu kan sangat lama, tetapi kalau untuk parallel test itu sangat sebentar. Namun kesulitannya adalah dalam pembuatan alat ukur alat tes yang sama atau paralel itu memang berat, sulit untuk mencari alat ukur yang paralel itu berat, sehingga memang ini pekerjaan dari seorang pembuat alat ukur. Oke, bisa dipahami bagaimana cara perhitungannya? Simak pada konsep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.